Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dia Nuroktari, di tutorial Mayob ya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini kita mau memberikan saldo awal ya untuk customer atau pelanggan ya. Kemarin kita sudah memasukkan satu customer ya, satu opening balance di customer. Sekarang kita memasukkan yang kedua ya. Caranya masih sama, kita edit cell, kemudian cari customer name-nya atau nama pelanggannya, kita klik CP Putra Abadi. Nah ini kemudian kita masukkan terms-nya. Terms itu pembayaran ya. Jadi kita isi diskon D-nya 10, balance D-nya 30, kemudian diskon for early payment-nya 2. Nah ini itu apa artinya? Ini itu jadi kalau misalnya ini kan piutang ya, piutang CP Putra Abadi gitu ya. Jadi ketika misalnya perusahaan kita mempunyai utang ke CP Putra Abadi, ketika CP Putra Abadi membayar piutang tersebut ya pada tanggal 10 dari 30 hari atau 1 bulan, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2% gitu ya. Oke, kemudian memonya kita isi dengan saldo awal piutang jasa. Total piutangnya sebesar 15 juta. Tax kodenya NT ya, karena ini bukan penjualan tapi saldo awal. Record. Nah, ketika seperti ini ya, menandakan bahwa congratulations gitu ya. Jadi selamat gitu ya. Selamat karena data dari setup link account, kemudian saldo awal dari pelanggan itu mix gitu ya, mix and match. Jadi artinya sama balance. Jadi ini salah satu syarat utama keberhasilan dari kita memberikan informasi mengenai Mayob di awal gitu ya. Kemudian lanjut, setelah ini kita akan memasukkan saldo awal supplier atau pemasok ya. Kita masuk ke setup balances, supplier balances. Mengingatkan ya, untuk supplier itu adalah pemasok dari perusahaan jasa kita ya. Perusahaan jasa kita ini bergerak di bidang rental ya, rental mobil. Nah, suppliernya itu atau pemasoknya itu adalah dealer mobil misalnya, dealer mobil, atau bisa juga renta-renta yang lain juga boleh, bisa ya. Kita lanjut, kemudian add purchases, kita cari supplier name-nya ya, kita klik depot mobil, kemudian kita isi sama ya, kita isi terms-nya. Terms itu cara pembayarannya, kita pilih in given of day, kemudian nah kalau ini biasanya 14 hari ya. Jadi kalau ada kalau bedanya dengan customer ya, kalau supplier itu kita punya utang begitu ya, kita punya utang ke depot mobil misalnya, ke supplier. Jadi kalau misalnya kita membayar ke depot mobil ini kurang dari 14 hari, itu ada diskon sebesar 2% gitu ya. Memonya saldo awal utang jasa ya. Kalau supplier itu utang saldo awalnya, kalau customer itu piutang.
total utangnya sebesar 90 juta. Ini tax kodenya masih pakai NT. Kalau NT itu pajak yang tidak kena pajak gitu ya, jadi pajak tapi pajaknya 0% gitu. Ini khusus untuk saldo awal atau piutang gitu ya, saldo awal piutang, saldo awal utang. Kita record, oke. Kemudian tambah lagi add purchases atau pembelian, kita cari supplier name-nya ke Singa Air ya, kita isi sama terms-nya. Ini given of day, ininya 14, ininya kosong, ininya 2. Oke. Kemudian saldo awal utang jasa, ininya 30 juta. Tax kodenya masih pakai NT ya. Record. Ini sama ya, seperti supplier, seperti customer, maaf. Jadi kalau misalnya kita isi saldo awal dari customer, saldo awal dari supplier, ketika misalnya kita mendapatkan ucapan selamat begitu ya, congratulations, ini menandakan bahwa yang kita input itu adalah informasinya benar begitu. Jadi salah satu standar keberhasilan kita menginput data awal itu keberhasilan dari customer dan supplier. Kita klik OK. Nah, setelah ini close ya. Nah, jadi ketika misalnya di setup awal itu ya, kemarin kita sudah bahas kode pajak ya, kemudian saldo awal begitu ya. Ini saldo awal, kemudian setup link akun begitu ya, ada 4. Kemudian penginputan customer dan supplier berserta dengan saldo awalnya ya. Nah, itu adalah baru tahap awal dari penginputan Mayob gitu ya. Nah, setelah ini kita akan ke langkah terakhir ya, yaitu memasukkan data saldo awal dari, bukan saldo awal ya, maaf, untuk membuat daftar produk jasa gitu ya. Karena ini kita perusahaan jasa, jadi kita membuat produk jasa. Caranya klik inventory, kemudian item list ya, kemudian new. Nah, di sini kita akan membuat 4 produk jasa ya. Jadi produk jasanya adalah sewa mobil gitu ya, karena kita bergerak di bidang perusahaan jasa di travel agency atau sewa mobil gitu. Nah, kita isi item numbernya ya, EPPH. Kemudian kita klik enter, dia akan muncul namanya sewa mobil EPP harian. Nah, kebetulan kita di sini ceritanya begitu ya, akan menyewakan mobil EPP, Suzuki EPP tapi harian gitu ya. Kita klik I buy this item, saya membeli item ini gitu ya. Dia akan masuk ke akun mana gitu ya. I sell itu saya menjual, inventory itu saya menyimpan. Nah, khusus untuk perusahaan jasa gitu ya, jadi tidak ada inventory, jadi cuma 2 saja ya. Nah, ini ya, untuk iBuy-nya kita pilih travel and entertainment akunnya, kemudian I sell ya, saya menjual itu akunnya di car rental commission ya.
Kemudian kita masuk ke kolom buying details. Standar costnya kita isi ya. Standar cost itu jadi ketika kita menyewakan mobil EPP harian itu per harinya berapa begitu. Misalnya kita rata-ratakan saja satu harinya itu misalnya 200.000 ya. Kemudian buying unit of measure-nya ini hari H ya, bisa disingkat H ya. Kemudian tax kodenya kita PPN. Kenapa PPN? Karena ini kita sudah mulai masuk ke proses input penjualan atau pembelian ya. Selling detail sama, selling unit of measure-nya H atau hari, tax kodenya PPN. Oke, nah ini untuk harian ya. Kemudian produk yang kedua kita masih sama di mobil EPP ya, tapi mingguan gitu. Sewa mobil EPP mingguan, jadi ada harian ada mingguan gitu ya. Ini masih di sini sama ya seperti yang tadi. I buy-nya di travel and entertainment, I sell-nya di car rental commission akunnya ya. Kita masuk ke buying details. Standar cost-nya misalnya tadi yang harian itu sekitar 200.000. Kalau per minggu itu misalnya 1.400.000 gitu ya. Buying unit of measure-nya M atau minggu. Kita ke selling details, ini sama, selling unitnya M. Kita klik OK. Nah, ini muncul ya dua produk. Yang ketiga, misalnya produknya adalah mobil Kijang gitu ya. Jadi item numbernya Kijang strip H. Namanya sewa mobil Kijang harian. Sama ya, ininya masih sama seperti yang tadi, travel entertainment, car rental commission. Kemudian buying detailnya masih sama, standar costnya misalnya kalau Kijang itu 250 per hari ya. Ininya H, selling detailsnya kita ganti menjadi H. Oke. Nah, ketika misalnya muncul seperti ini, kita boleh add ya. Satu lagi, item numbernya Kijang M, namanya sewa mobil mingguan. Masih sama seperti yang tadi ya. Terus kita ke kolom buying detail, standar costnya misalnya 250. Tadi yang harian ya, sekarang yang mingguan kita kalikan saja ya. Misalnya 250.000 dikali 7 berarti 1.750.000. Buying unit of measure-nya M, selling detailnya juga sama M ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sudah. Ini kita berhasil untuk memasukkan produk jasa ya. Setelah ini kita mau memasukkan on inventory. Tidak ya, tidak bisa karena ini produk jasa ya. Jadi ketika kita mau memasukkan produk jasa itu sampai sini saja ya. Jadi tidak usah dimasukkan saldonya berapa itu tidak bisa karena ini sewanya jasa begitu ya. Ini ya sudah produk jasanya ada 4 ya, EPP harian, EPP mingguan, Kijang harian, Kijang mingguan. Jadi untuk materi produk jasa hanya 4 saja ya, supaya tidak terlalu banyak begitu. Nah, setelah ini proses tahapan setup awal ini sebenarnya sudah beres ya. Jadi setelah ini
kalian bisa langsung ke transaksi ya, ke transaksi produk perusahaan jasa. Dan nanti saya akan tutorialkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.